Assalamualaikum, bersama kami kembali, saya Mutiara Langit, dan Saya Najmul Kalam. Assalamualaikum. di dialog Allah dan kehendaknya. Sekarang kita bertemakan tentang perempuan, Umi. Tentang ironisnya seorang perempuan. Boleh, Uma. Ya, Sebenarnya menurut saya itu tema menarik. Masya Allah. Kita perempuan yang membahasnya. Iya. Kita merasakan dari apa yang kita rasakan sebagai perempuan ketika begitu ironisnya perempuan. Iya, betul, Masya Allah. Dari satu sisi, ketika menjadi seorang perempuan, begitu dimuliakan ya, ketika kita menjadi seorang ibu. Masya Allah. Saya melihat ada kesepakatan dari seluruh umat manusia sepertinya, wallahu a'lam. Tapi saya melihat dari banyak agama, dari banyak budaya, begitu mereka itu memuliakan seorang ibu. Iya, Uma. Begitu menghargai seorang ibu. Iya. Begitu menghargai, menghormati seorang ibu. Saya melihat di situ perempuan begitu derajatnya tinggi, mulia. Dari ketika seorang perempuan menjadi seorang ibu. Iya. Ya. Tapi dari sisi lain, dari sudut pandang lain, saya melihat, saya mendengar bahwa perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Bagaimana, Mi, dengan pernyataan seperti itu? La haula quwata illa billah. Sebenarnya saya baru mendengarnya ketika perempuan itu kurang akal dan perempuan itu kurang agama. Ketika saya mendengarnya, jujur saya nggak suka, Uma. Ketika dinilai perempuan itu kurang akal. Ketika berbicara kurang akal, konotasi negatif yang saya dapat ungkapan itu bukan sesuatu yang positif dari apa yang ada pada perempuan, dari akal perempuan. Seolah-olah ketika di situ ada sebuah sudut pandang tentang akal perempuan, ketika perempuan tidak bisa berpikir seperti halnya laki-laki, Uma. Iya, seperti konteksnya itu. Seperti itu. Iya. Dan perempuan tidak mampu menyamai laki-laki dalam konteks halnya berpikir seperti itu. Kenapa saya tidak setuju? Saya menolaknya karena saya yakin ketika apapun itu terjadi atas kehendak Allah, Uma. Iya. Dan ketika apakah benar akal perempuan itu tidak bisa berpikir seperti halnya laki-laki, saya pikir saya mencoba memahami itu adalah atas kehendak Allah, ada ungkapan itu. Iya. Tapi saya pikir bukan bahasanya di ungkapannya itu jadi kurang akal. Ketika kehendak Allah yang berbeda yang terjadi kepada laki-laki dan perempuan dalam konteks cara berpikir atau apa yang dipikirkan, berarti bisa seperti itu. Iya. Tapi bukan berarti kurang, gitu lah maksudnya. Iya. Gitu, seperti itu. Iya. Dan ketika berbicara kurang agama, Masya Allah, gitu. Saya juga tidak sependapat. Berbicara tentang keyakinan, Allah tidak pernah melihat laki-laki dan perempuan itu dibedakan seperti itu. Ketika ada mukmin dan mukminat, maksudnya saya laki-laki yang yakin dan perempuan yang yakin seperti itu. Iya. Saya pikir keyakinannya mau laki-laki, perempuan, ketika atas kehendak Allah bisa yakin kepada Allah dengan benar, itu bisa. Jadi tidak ada ungkapan kurang agama. Iya, seperti kurang itu. Agama. Itu ada di dalam Al-Quran ketika pernyataan itu tentang mukmin dan mukminat ya. Iya. Gitu, kayak gitu. Iya. Tentang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Iya. Tentang keyakinannya perempuan tidak harus diragukan. Meskipun dalam konteks
misalkan pembahasan yang misalkan orang bahas atau manusia bahas adalah ketika misalkan manusia itu, maksud saya maaf, perempuan itu ada ketika head itu tidak sholat, seperti itu mah, Seperti itu. dan head itu tidak berpuasa. Iya, Tapi seperti menurut itu. saya bukan berarti akhirnya kurang agama. Iya, Ketika itu adalah konteks kemudahan, ketika itu adalah rukhsah yang didapati oleh perempuan kan, iya, dibahas seperti itu. iya. Itu tidak mengurangi keyakinannya. Saya pikir itu syariat, itu hukum, itu aturan dari Allah. Iya, tidak. Bukan karena kurangnya akal, bukan kurangnya agama, gitu, seperti itu. Menurut saya ketika tidak sholat dalam kondisi head, tidak berpuasa, tidak dalam kondisi head, itu tidak mengurangi keyakinan perempuan. Iya. Atau agamanya perempuan gitu. Iya, seperti itu. Kepada Allah seperti itu. Iya. Ketika itu adalah aturannya seperti itu. Iya. Ketika emang konteks aturannya seperti itu. Iya. Ya kan? Seperti itu. Jadi kenapa harus ada ungkapan kurang agama? Kan sesuatu yang tidak relevan dalam sudut pandang kata yang saya terima sebagai seorang perempuan. Iya. Ketika halnya perempuan kan tidak ikut berperang ya. Iya. Seperti itu. Di situ tidak dilihat ketika perempuan itu kurang agama. Terus ketika perempuan Madrasatul Ula mengurus dan mendidik anaknya. Tapi laki-laki tidak disebut kurang agama karena dia tidak terlibat. Itu adalah kehendak Allah yang berbeda ya? Iya. Bukan berarti kurang agama dan kurang akal. Ya di situ akhirnya saya tidak setuju dengan ungkapan itu. Masya Allah. Seperti itu. Tidak boleh ada kan seolah-olah itu jadi diskriminatif maksudnya, iya kan? Iya, seperti itu. Dan akhirnya memunculkan laki-laki dan merendahkan perempuan. Iya, di situ begitu jelas. Dan ketika misalkan tadi sebelumnya Uma berbicara tentang konteks perempuan menjadi seorang ibu begitu dihormati. Begitu dihormati, Masya Allah. Tidak sebanding dong ya dengan kata yang kurang akal dan kurang agama. Iya. Karena saya pikir menjadi perempuan dalam konteks misalkan bagaimana dia menjadi seorang ibu. Banyak hal yang dilakukannya. Bukan berbicara tentang sesuatu yang dilakukan ketika itu adalah kehendak Allah, ketika perempuan atas kehendak Allah harus mengandung, ya seperti itu, harus melahirkan, itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan akhirnya harus menyusui anak-anaknya, mengurus anak-anaknya, dan ketika dengan jasa yang dilakukannya akhirnya dinobatkan sebagai ketika perempuan itu adalah diangkat derajatnya, iya kan, seperti itu. Iya, seperti dinobatkan itu. Menjadi perempuan yang dihormati. Masya Allah. Dalam konteks keyakinan yang benar, dalam konteks itu adalah ketika tidak melampaui batas melakukannya, seperti itu. Iya. Masih. Saya menyadari sebagai seorang perempuan, ketika saya mengandung, ketika saya melahirkan, itu adalah keharusan yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Ketika itu adalah sesuatu yang saya perempuan tidak bisa menghindarinya. Saya harus melakukannya karena Allah, saya harus berlapang dengan apapun yang harus saya lakukan. Dari poin-poin yang terjadi kepada perempuan, seperti itu. Saya pikir tidak harus akhirnya dijadikan, diangkat, dan akhirnya di satu poin direndahkan. Iya, gitu. Seperti itu. Sama-sama makhluk Allah di hadapan, di hadapannya sama, maksud saya gitu. Ketika laki-laki tugasnya seperti apa, ketika perempuan tugasnya seperti apa, saya pikir itu adalah kehendak Allah yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan ya Ummah. Dan tidak harus ada perbedaan klasifikasi dalam konteks ketika itu adalah hanya sekedar aturan dan akhirnya dalam konteks ya manusia harus berlapang, tapi bukan dengan kata yang menurut saya kurang akal dan kurang agama, itu diskriminatif, merendahkan. Iya, seperti itu. Adakah kata yang pantas untuk menggantikannya kan seperti itu? Iya. Adakah kata yang bijak untuk mengganti kata itu? La haula wala quwwata illa billah.
sekedar sudut pandang Uma. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ketika bahasannya kurang akal tentang istilah baleg Umi, Iya, makna baleg. Di situ seorang laki-laki ada istilah baleg ya. iya. Sempurna akalnya di situ. Iya. Berpikir bisa berpikir utuh ya. Iya. Ketika sempurna akalnya. Ketika perempuan kurang akal, artinya itu disetarakan dengan anak kecil Laki-laki. Seperti Dalam itu. konteks kalimat ya. Ya, seperti ketika itu. menggunakan kata Kata kurang akal. Iya, seperti gitu. itu. Dalam konteks kata kurang agama. Kurang agama, Masya Allah. Apalagi tentang kurang agama. Itu lebih berbahaya menurut saya. Karena agama itu adalah keyakinan. Tidak bisa agama itu terlepas dari keyakinan. Seperti itu. Iya. Ketika kurang agama, Masya Allah. Bagaimana? Begitu akhirnya kalimat itu terlihat merendahkan gitu. Perempuan. Iya, seperti itu. Seperti Dan itu. seolah-olah ketika akhirnya keyakinan perempuan itu Tidak bisa utuh. Tidak bisa universal. Saya pikir tidak seperti itu konteksnya ya. Iya. Gitu maksudnya. Ketika Allah adalah Maha segala-galanya, ketika Allah adalah segala-galanya, saya yakin ketika tidak melihat gender keyakinan itu dari konteks ketaatan manusia. Iya. Jelas Umi dalam Al-Qur'an mukmin dan mukminat. Iya. Itu keyakinan ya. Iya. Muslim dan muslimat. Itu dua-duanya laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah. Iya. Yang melakukan aturan-aturan Allah di situ gitu. Dan Jadi, itu digarisbawahi ya Uma. Begitu jelas. Jelas. Dan saya pikir ya akhirnya tidak ada kata kurang agama untuk perempuan. Seperti itu. Ketika akhirnya ya begitu merasa direndahkan perempuan. Masya Allah, Masya Allah. Itu istilah yang Masya Allah. Begitu ironisnya. Iya, tidak bijak. Harus diganti ya. Iya. Ketika perempuan dan laki-laki itu begitu berbeda dari kerjanya ya, dari aktivitasnya. Tapi bukan berarti bahwa perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Seperti itu. Kehendak Allah yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Iya. Dari yang dilakukannya. Dan poinnya saya pikir mau laki-laki mau perempuan itu adalah poin ketaatan kepada Allah itu sama. Yang dilakukannya ketika orientasinya adalah ketaatan kepada Allah, saya pikir sama. Meskipun yang dilakukannya berbeda. Iya. Ketika perempuan mengurus anak misalkan, ketika perempuan di rumah, ya, ketika laki-laki mencari nafkah. Tapi poin yang harus digarisbawahinya yaitu melakukannya karena Allah. Seperti itu, poinnya sama. Yang di rumah, yang keluar sama-sama karena Allah. Seperti itu, iya, seperti itu. Itu sama meski berbeda aktivitas. Dua-duanya untuk ketaatan kepada Allah. Seperti itu. Iya. Baru itu adil ya Uma. Iya. Dalam ungkapan. Iya. Esensi poin gitu kan. Itu sama-sama dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah gitu, seperti itu. Jadi nggak bisa ketika menggunakan kurang agama. Tidak relevan. Tidak pas ya. Gitu maksudnya. Ketika ada kata boleh menggantinya. Yang mencetuskannya. Masya Allah. Masya Allah. Itu satu poin tentang sudut pandang ironisnya perempuan. Tapi saya pikir masih banyak begitu ironisnya kondisi perempuan yang ketika menjadi seorang ibu begitu diangkat. Dan ketika di poin yang lain perempuan direndahkan. Seperti itu, Mas? Iya, Masya Allah. Sama-sama posisinya menjadi seorang ibu misalkan gitu. Di fenomena kehidupan banyak perempuan yang direndahkan ya, Uma. Iya, banyak. Gitu. Masya Allah. Menurut Uma apa penyebabnya ketika perempuan direndahkan? Masya Allah. La haula quwata illa billah. Masya Allah. Adakah penyebab kenapa perempuan direndahkan? Apakah dari sikap perempuan itu sendiri
yang tidak mencerminkan atau misalkan mencitrakan diri seorang perempuan yang taat kepada Allah dan akhirnya begitu perempuan direndahkan seperti itu? Iya. Salah satunya dari timbal balik sikap perempuan itu sendiri. Seperti itu. Begitu kan? Iya. Begitu banyak perempuan direndahkan. Masya Allah. Itu fenomena tentang perempuan. Kadang saya bingung dengan kondisi perempuan. Karena saya perempuan, bagaimana caranya memperbaiki diri dalam konteks memperbaiki kondisi, maaf, mengajak para perempuan untuk bersikap yang seharusnya dalam konteks ketaatan, sebenarnya ya itu personal juga sih Uma. Masya Allah. Saya tidak bisa ikut campur sebenarnya. Cuma setidaknya saya perempuan merasakan apa yang mereka rasakan seperti itu. Masya Allah. Ikut bersuara ya. Iya, ketika tidak ingin direndahkan, bersikaplah menjadi perempuan yang seharusnya yang menunjukkan sikap yang sebenarnya ketika dalam konteks ketaatan kepada Allah dan akhirnya menjadi perempuan tidak direndahkan, Umar. Seperti La itu. kata ila billah. Masya Allah. Karena saya merasa begini, ini adalah pengalaman pribadi. Ketika dengan gaya pakaian seperti ini yang sekarang digunakan, ini lebih terjaga dibanding ketika belum tertutup seperti sekarang. Iya, gitu, maksudnya. iya. Lebih ke hanya pakai kerudung aja gitu, Iya, iya. gitu maksudnya, seperti itu. Itu beda sudut pandang manusia menilai. Iya. Saya pun merasakannya. Ketika dengan pakaian tertutup begitu merasa terjaga meskipun kita berada di luar ya Uma, gitu maksudnya. Iya. Dari pandangan mata laki-laki atau mata siapa saja yang memandang kita seperti itu. Iya, Masya Allah. Itu bedanya. Begitu meskipun di luar merasa terjaga dari nakalnya mata laki-laki. Itu ironis ya di kehidupan perempuan. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ketika laki-laki bersikap begitu baik kepada ibunya, saya pikir gitu. Tapi ketika keluar melihat perempuan yang begitu Masya Allah berubah sikapnya seperti itu kan. Masya tidak Allah. lagi menjadi santun dan baik gitu loh. Iya seperti itu ironis sikap yang didapat oleh perempuan itu itu fenomena Masya Allah yang saya ingin garis bawahi tentang perempuan. Begitu, Masya Allah. Ketika perempuan di luar, ketika keluar begitu dimanfaatkan. Ketika laki-laki bersikap ke ibunya, baik-baik saja tuh. Bisakah bersikap baik untuk ke setiap perempuan? Wahai kaum Adam, bagaimana ketika misalkan sikap baik kalian bersikap baik terhadap ibu yang sudah melahirkan kalian? Masya Allah. Masya Allah. Itu hanya sekedar sudut pandang, Uma. Gitu. Ada di situ sesuatu yang mendorong ketika atas kehendak Allah saya berkata-kata. Begitu ironis fenomena yang saya lihat. Sikap laki-laki yang begitu berbeda terhadap ibunya, terhadap perempuan yang mereka jumpai di luaran sana. Seperti itu, Ma. Iya, iya, Masya Allah, Masya Allah. Tapi emang di situ keduanya ya, laki-laki seperti itu, dalam tanda kurung nakal, dan perempuan suka dinakalin. La haula quwata illa billah. Saya pasrah dengan kondisi itu. Ketika itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ketika saya berbicara, hanya sedikit menyampaikan apa yang terpikir.
Iya, Apa yang ingin saya nyatakan tentang fenomena yang saya lihat ketika ya ketika laki-laki bisa menghormati ibunya, saya pikir laki-laki akan bisa menghormati perempuan-perempuan yang lain meskipun itu bukan ibunya. Masya Allah. Ketika laki-laki bisa menjaga ibunya, saya pikir laki-laki akan menjaga perempuan-perempuan yang lain yang mereka jumpai di luar sana, meski mereka bukan ibunya. Seperti itu, mah. Iya, Masya Allah. La haula quwata illa billah. La haula quwata illa billah. Udah Jadi, dulu Mi ya. iya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.